Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak dan Ibu Sekda? Baik, hari ini kita tiba pada sesi materi kita mengenai etika pemerintahan, khususnya menjalin hubungan dengan unsur media informasi. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu, ini nama saya, ya, saya tinggal di Bandung, ya, orang Sunda. Sunda itu katanya suka dandan, ya. Jadi jangan heran kalau ke Bandung itu memang agak susah mau ngedip-ngedip, ya. Ini tanggal lahir saya berdinas di BKD sebagai analis SDM aparatur ahli media. Ini ada nomor HP saya, tapi jangan dibagi-bagi, ya. Nanti tahu-tahu banyak yang nagih, bahaya, ya. Baik, baiklah Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke etika pemerintahan, saya sedikit memberikan pengantar, ya. Pasal 233 di Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 tahun 2014 itu sudah memandatkan setiap kepala perangkat daerah, tentunya Bapak Ibu Sekda sebelumnya juga pasti merupakan kepala perangkat daerah, itu wajib menguasai kompetensi pemerintahan. Di dalam penjelasan sudah diuraikan. Nah, ada yang menarik di sini. Kompetensi pemerintahan itu disebut antara lain, mencakup. Berarti bukan hanya ini saja Bapak Ibu Sekda, ya. Masih ada yang lain, ya. Ada 7 dan etika pemerintahan menjadi penutup, ya, atau isolasi bagi seluruh kompetensi pemerintahan yang ditampilkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam maupun di luar dinas. Bungkus ya Bapak Ibu Sekda. Buat apa sih ini kompetensi pemerintahan itu? Nah, ini ada landasan filosofisnya. Yang pertama adalah memperkuat NKRI. Mengapa? Karena kompetensi pemerintahan itu sama. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu sama bagi seluruh aparatur PNS, ya. Sama standarnya demikian sebagaimana dimandatkan dalam Permendagri 108 tahun 2017, ya. Saya bacakan yang penting saja, ya, materinya kan sudah dikirimkan. Nah, kemudian ini yang nomor 3, memperkuat soliditas. Bapak Ibu Sekda, terutama kita ini adalah tulang punggung NKRI. Ya, insan yang mengatur dan mengurus rakyat, ya, namanya aparatur. Ya, kita ini. Kitalah yang harus menjadi sandaran rakyat, karena itu kita harus solid. Bagaimana rakyat mau solid kalau aparaturnya belum solid? Yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi aparatur. Ada banyak kompetensi aparatur. Ada manajerial, teknis, sosiokultural. Tidak ada salahnya kalau aparatur banyak bisanya, ditambah dengan kompetensi pemerintahan, ya. Nah, ini sekilas etika pemerintahan ada di core kompetensi nomor 7. Tentunya sejak hari pertama sampai hari ini, Bapak dan Ibu Sekda telah memahami materi kompetensi pemerintahan yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, etika pemerintahan ini ada 3 pilarnya. Etika individu, etika organisasi, dan tindak pidana korupsi. Ya. Menjalin hubungan dengan media informasi ada di etika individu. Bapak dan Ibu, kita sebagai aparatur pemerintah ini adalah organisasi milik rakyat. Tentu informasinya diminta atau tidak diminta harus disajikan kepada rakyat. Nah, untuk apa etika pemerintahan ini? Ujungnya wisdom, ya, bijak. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah data, informasi, baru jadi kompetensi, then we become a wisdom sekda, ya, wisdom pejabat, ya, pejabat yang bijak. Oke. Nah, sebagaimana dalam Permendagri 108, mengelola hubungan dengan unsur media informasi ini punya 5 elemen. Ya, setiap elemen ada beberapa kriteria unjuk kerja. Namun demikian, Bapak dan Ibu Sekda tidak perlu khawatir, pasti ini semua sudah dilakukan. Saya sudah cek ini,
banyak juga yang populer. Kalau di Google namanya Bu Herna ya, Bu Sekda Herna, itu keluar banyak, sering sekali memberikan pernyataan di media. Ya, atau Pak Sekda Ujang banyak sekali memberikan informasi di media. Jadi ini semua adalah hal yang Bapak Ibu biasa lakukan. Nah, ini tujuannya ya. Yang paling penting adalah tujuan yang khusus, yang biru ini. Melatih cara penyampaian informasi yang mencerminkan etika pejabat publik dan mempertanggungjawabkan fungsi pimpinan yang mewakili organisasi. Jadi Bapak dan Ibu Sekda dari atas sampai bawah, dari bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi adalah mewakili organisasi. Ya bukan nggak boleh Sekda dugem, tapi Sekda itu membawa nama organisasi. Ya, itu yang kita maksud sebagai etika pemerintahan. Oke, ini standar kompetensinya. Nah, pembelajaran saat ini Bapak dan Ibu, kalau kita melihat RBP UPK, kita akan belajar 5 indikator keberhasilan Bapak dan Ibu dengan beragam metode. Ya, waktunya kita akan bertemu selama 3JP ya, dengan metode yang beragam. Ada nanti tanya jawab, ada juga kita bermain peran Bapak Ibu ya. Serta kita akan menganalisis kasus. Oke, we begin with the materi ya. Pertama, tugas kita adalah menetapkan ruang lingkup pemberitaan. Apa itu? Pertama, tanggung jawab kita menentukan aktualitas peristiwa. Konteksnya, di mana, siapa yang terlibat, ada masyarakat atau tidak, pemangku kepentingannya siapa aja. Tanggung jawab kita ini. Ya. Kemudian opini. Nah, jangan sampai masyarakat ini menikmati berbagai opini. Tugas pemerintah menghadirkan fakta. Ya, contohnya kasus Vina Cirebon yang sampai sekarang berputar-putar, tidak jelas antara fakta dan opini. Ya, itu sebetulnya government responsibility untuk mengklirkan, memisahkan antara fakta dengan opini. Kemudian perspektif. Nah, bagaimana sebagian besar masyarakat melihatnya? Ya, dulu masyarakat itu banyak menghujat si Dede. Tapi begitu si Dede memberikan pengakuan, sekarang berubah perspektifnya. Nah, bagaimana pemerintah ya mengklirkan hal ini ya? Nah, kemudian source. Kita sebagai pemerintah punya kewajiban membandingkan satu berita dengan berita lainnya. Nah, oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu Sekda. Baik, terima kasih Bu Rita. Ini kan bicara tentang banyaknya informasi yang tadi Bu Rita sampaikan, Sekda harus keluarkan informasi yang seperti apa sih yang tidak boleh dipublish ke publik, dan apakah ada undang-undang yang mengatur? Ya, terima kasih Ibu. Baik, nah kita sudah punya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi pemerintah itu organisasi besar milik masyarakat. Diminta atau tidak diminta harus diberikan informasi. Bagus sekali pertanyaan Bu Sekda ini. Ya. Apa sih yang tidak boleh diberikan? Yang tidak boleh diberikan adalah menyangkut status personal. Ya, misalnya hasil pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikotes, ya. Sebetulnya kalau di luar negeri tanggal lahir juga tidak boleh. Ya, kalau di kita sebagai PNS ya karena pegawai publik apa boleh buat ya menjadi nomor induk pegawai begitu ya. Makanya banyak sekarang penipuan dan pinjol. Begitu Bu. Jadi kecuali atas perintah pengadilan baru bisa dibuka ya. Nah, kemudian peristiwa apa yang terjadi di masyarakat biasanya? Pertama, yang menimbulkan ketegangan. Contohnya yang baru-baru ini terjadi Bapak Ibu. Ya. Peristiwa salah tangkapnya si Peggy Setiawan itu menegangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian keanehan, ya.
keanehan-keanehan yang terjadi, ya. Misalnya ada ular berbadan kambing, misal, ya. Kemudian peristiwa yang mengandung minat pribadi, misalnya tentang cloning. Peristiwa konflik, ya. Oh, apalagi kalau menyangkut hubungan asmara, ya. Konflik waktu itu ada petinggi BUMN, ya, berantem, ya, itu sangat menarik minat masyarakat. Kemudian peristiwa yang mengandung rasa simpati, kita ingat waktu itu ada seorang warga yang membawa mayat ibunya dengan motor karena tidak sanggup membayar ambulan, ya. Nah, kemudian yang mengandung unsur seks, ini banyak, pasti Bapak Ibu Sekda lebih tahu, ya, apalagi kasus-kasus disiplin PNS, ya. Nah, kemudian yang mengandung binatang dan yang mengandung humor. Nah, ini saya kasih contoh sedikit peristiwa yang menjadi minat masyarakat. Masih ingat dengan ini? Layangan putus versi ASN, ya. Kira-kira ini peristiwa yang menyangkut simpati dan seks, ya, di mana si Damsir ini menikahi Polwan padahal sudah punya affair sebelumnya, ya. Atau yang menyangkut binatang. Misalnya yang ini. Nah, ya, ketika mulut kuda Nil dilempari sampah plastik, ya, ini beberapa peristiwa yang membutuhkan sentuhan pemerintah. Baik, saya lanjutkan. Seru ya Bapak Ibu, ya. Nah, oke. Kemudian menetapkan jangkauan berita. Jadi kalau kita mau menyampaikan berita, kita boleh lihat-lihat dulu, ya. Kita itu mau menjangkau sejauh mana, sampai internasional atau cukup lokal, ya, atau cukup nasional saja, ya. Lihat. Nah, ditentukan oleh apa target audiennya, siapa, begitu, ya. Kemudian urgensi pesannya apa? Kalau pesan untuk peristiwa nasional, ya harus mengambil media-media nasional. Kemudian keandalan ketepatan berita, jangan asal ngambil, ya. Media massa, lihat dulu dia kantornya di mana, punya alamat atau tidak, ya. Jangan sampai kita menggunakan wartawan tenteng, ya, yang untuk menghemat biaya, begitu, ya. Kemudian urgensi informasi dan keandalan media informasi serta biaya, ya. Saya beri contoh terkait dengan jangkauan berita. Contohnya ini. Nah, ini kita dengarkan bahwa ini adalah medianya media lokal, ya. Ini pakai bahasa Sunda, ya. Ini pakai bahasa Sunda, ya, Bapak Ibu. Sampai beritanya juga pakai bahasa Sunda. Mengapa ini cukup pakai media lokal? Karena yang berkepentingan dengan HUT Jawa Barat hanya warga masyarakat Jawa Barat. Kurang lebih demikian, Bapak dan Ibu. Nah, sedikit lagi, ya. Nah, sekarang kalau kita ini harus menggunakan media internasional. Ingat, kita harus hindari data dan informasi yang tidak terkait dengan pesan-pesan kunci, ya. Terus jangan mengungkit-ungkit masa lalu, ya. Serta jangan mengharapkan pembaca atau pendengar ini paham keseluruhannya, ya. Karena itu perlu didukung oleh fakta dan data. Kemudian tunjukkan percaya diri dan optimis serta hindari pakai jargon, pakai bahasa slang, ya. Misalnya apa bahasa slang anak-anak sekarang tuh? Gaje misalnya gitu, ya. Atau apa itu tidak akan dimengerti, ya. Karena itu kalau audiennya internasional, maka yang dibutuhkan adalah dampak besar dari konteks informasi. Kemudian isunya harus relevan bagi dunia internasional, ya. Jangan ngomongin lokal kecuali terkait. Fokus pada hasil yang konstruktif dan tetap tenang serta bertahan pada isu yang ingin kita sampaikan. Nah,
Kemudian untuk menetapkan pokok berita, Bapak dan Ibu, pertama kita fokus pada sesuatu yang terjadi sekarang, sesuatu yang beda, mengandung kontroversi dan relevan bagi sebagian masyarakat. Ya. Jadi yang tidak relevan tidak perlu disampaikan. Kemudian ketika menyampaikan berita cukup 2-3 pesan kunci. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, cukup 2-3 pesan kunci. Ya, namun harus relevan dengan audiennya. Kembangkanlah pesan-pesan kunci ini menjadi pesan yang memberikan informasi. Kemudian upayakan informasi satu kali bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan, serta nah ini kredibilitas yang menyampaikan pesan. Kita lihat sekarang banyak influencer itu adalah saluran untuk menyampaikan pesan. Ya, bahkan Pak Jokowi saja untuk menepis isu di IKN itu tidak enak membawa influencer ke IKN. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Kemudian ini panduannya, tujuannya harus jelas ya, fokus dan sederhana. Kemudian ini yang penting nih, ya, gimana kita bikin pesan itu yang membangun ketertarikan audiens, ya. Boleh juga kita berikan beberapa kasus, ya, agar audiens menjadi lebih paham. Kemudian gunakan kerangka masalah, solusi dan manfaat, ini yang pentingnya buat rakyat. Kalau harga telur naik, ya, apa solusinya dan apa manfaatnya dari solusi tersebut? Itu peran pemerintah, ya. Nah, argumen ekonomi juga sebagai argumen yang sangat jitu, dipercaya yang sangat jitu, ya. Dan yang terakhir adalah bahwa informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Sekda merupakan media kampanye bagi program pembangunan pemerintah. Saya beri contoh, ya, apa yang dimaksud pesan khusus tersebut. Ini pesan kuncinya. Disampaikan dengan cara yang menarik, ada gambar, ya. Ada grafik, ya. Ada solusi dan ada kredibilitas orang yang menyampaikannya. Ini sangat baik sekali ya, bahwa penyampai pesan tampak sekali menguasai pesannya. Ya, tidak pakai poster, tidak pakai foto, tapi pakai tangannya sendiri. This is really smart way to influence people. Baik, Bapak dan Ibu Sekda, ya, terima kasih atas perhatiannya, ya. Tentunya kita akan lanjutkan pada materi-materi lainnya yang lebih menarik lagi dan mempertajam pemahaman Bapak dan Ibu Sekda. Demikian juga untuk mengevaluasi nanti Bapak dan Ibu Sekda diminta untuk memberikan contoh, ya, informasi publik yang pernah disampaikan. Thank you very much for your attention. See you in the next training. Terima kasih. Saya Rita Kardinasari undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.